Berlatar di negara Cina, kisah diawali dengan adanya pengeroyokan oleh kelompok mafia gangster kepada seseorang. Tuan Ding yang melihat hal itu, ia pun sangat terkejut dengan kejadian yang berada di hadapannya. Esok harinya pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketua gangster tersebut yang bernama Tuan Choi. Dalam usaha mereka untuk mendapatkan barang bukti, pihak kepolisian pun mendatangkan beberapa saksi mata termasuk juga Tuan Ding. Akan tetapi Tuan Ding yang melihat secara langsung kejadian itu, ia merasa ragu untuk melaporkannya. Dan tak hanya itu, Tuan Ding sebagai pria yang tak muda lagi, ia pun mengalami sedikit lupa ingatan. Dengan adanya situasi seperti ini, pihak kepolisian pun kemudian memeriksa latar belakang masa lalu Tuan Ding. Dan pada faktanya, Tuan Ding adalah pensiunan pasukan pengawal profesional yang berpusat di ibu kota. Untuk saat ini mereka juga mengetahui bahwa Tuan Ding mengalami penyakit lupa ingatan sementara. Hal itu disebabkan karena dulunya Tuan Ding telah kehilangan cucu kesayangannya pada saat liburan bersama. Mengetahui bahwa dirinya sering lupa ingatan, Tuan Ding memutuskan untuk memeriksa kondisi kesehatannya kepada seorang dokter yang bernama Zhao. Melihat hasil pemeriksaannya, dokter Zhao mengatakan bahwa penyakit yang ia derita tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Merasa kasihan kepada Tuan Ding yang selalu mengalami lupa ingatan, Dr. Zhao menyarankan agar Tuan Ding membeli sebuah alat perekam untuk membantunya mengingat sesuatu sekaligus sebagai terapi terhadap ingatannya sendiri. Setibanya di rumah kontrakannya, Nyonya Park sebagai pemilik rumah merasa bahagia melihat Tuan Ding kembali pulang. Dan perlu kalian ketahui bahwa Nyonya Park telah lama memiliki perasaan kepada Tuan Ding. Setelah itu kita dialihkan dengan sebuah keluarga kecil yang tak jauh dari kediaman Tuan Ding. Cherry sebagai gadis kecil sangat tidak menyukai sifat ayahnya yang selalu bermain judi. Meskipun ia telah mempunyai banyak hutang, Lee tidak berniat untuk meninggalkan hobinya tersebut. Hingga pada suatu saat Cherry yang sudah muak dengan perilaku ayahnya, ia pun diam-diam memasuki kediaman Tuan Ding untuk melarikan diri dari kejaran ayahnya itu. Mereka berdua pun tampak cukup akrab, sebagaimana layaknya seorang cucu bersama dengan kakeknya. Tak lama berselang, Lee kemudian mendatangi Tuan Ding untuk mencari keberadaan Cherry. Namun pada saat itu, Lee tidak menemukan anaknya tersebut, yang mana pada saat ini Cherry kebetulan sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari. Merasa frustasi dengan tingkah laku anaknya, Lee kemudian kembali melanjutkan hobinya untuk bermain judi di tempat hiburan milik Tuan Choi. Meskipun ia tidak mempunyai uang sepeser pun, Lee melanjutkan untuk bermain meski uang tersebut adalah hasil pinjaman kepada Tuan Choi. Terlihat ia pun kembali mengalami kekalahan yang kemudian Tuan Choi memanggilnya untuk menagih hutang yang semakin hari semakin besar. Lee yang sedang terlilit hutang tampaknya ia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Hingga akhirnya Tuan Choi memberikan keringanan kepadanya dengan syarat Lee harus mencuri sebuah tas yang saat ini berada di tangan gangster Rusia. Singkat cerita, Lee akhirnya menjalani misi tersebut dan pada saat ia berhasil mencuri tas itu, aksinya tersebut diketahui oleh seorang gangster Rusia yang kemudian beberapa keamanan di sana berusaha untuk menggagalkan aksi pencurian tersebut. Dengan sedikit kecerdasan yang ia miliki, Lee kemudian berhasil meloloskan dirinya, di mana anak buah Tuan Choi kemudian membantunya untuk kabur dari tempat itu. Akan tetapi Lee yang mengetahui bahwa di dalam tas tersebut berisikan berlian yang memiliki nilai fantastis. Ia pun berusaha untuk memiliki tas itu setelah berhasil mengeluarkan anak buah Tuan Choi dari mobil yang ia kendarai. Di sisi berbeda, ketua gangster Rusia yang bernama Sergei sangat marah setelah barang berharga miliknya berhasil dicuri oleh seseorang. Hingga akhirnya ia memerintahkan anak buah terbaiknya untuk mengejar Lee entah bagaimanapun caranya.
Kembali kepada anak buah Tuan Choi yang ditinggalkan oleh Lee, ia pun menghubungi bosnya dan melaporkan bahwa Lee telah membawa kabur tas tersebut. Mendengar laporan itu, Tuan Choi sangat marah yang kemudian ia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Lee. Hingga akhirnya Tuan Choi berinisiatif untuk menangkap putrinya tersebut yang tak lain itu adalah Cherry. Singkat cerita, beberapa anak buah Tuan Choi pun menemukan keberadaan Cherry yang saat ini sedang bersama Tuan Ding. Tak mau dianggap remeh, Tuan Ding sebagai mantan pasukan pengawal profesional berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Anak buah Tuan Choi yang gagal untuk menangkap Cherry, mereka pun diusir oleh bosnya sendiri dengan alasan agar pihak kepolisian tidak mencurigai pergerakan mereka. Sementara itu Tuan Ding merasa sangat gelisah yang mana Cherry telah menghilang dan tak pernah mengunjungi rumahnya. Hingga pada suatu saat ketika sebuah acara festival diadakan di tengah kota, Tuan Ding akhirnya bertemu kembali dengan gadis tersebut yang kemudian Tuan Ding mengajak Cherry untuk membeli makanan kesukaannya. Terlihat juga di tempat tersebut Cherry melihat calon ayah barunya yang kebetulan sedang bersama ibu kandungnya sendiri. Yang kemudian Cherry malah ditinggalkan oleh ibunya sendiri. Dan ibunya pun mengatakan bahwa ia tidak akan menganggap Cherry sebagai anak kandungnya. Dengan keadaan seperti ini, Cherry sangat bersedih dan tidak mempunyai cara lain untuk mengembalikan kebahagiaan di dalam keluarganya. Cherry yang tidak mempunyai apa-apa lagi, ia memutuskan untuk tinggal bersama Tuan Ding hingga ayahnya kembali. Singkat cerita, pada suatu malam, Cherry meminta izin kepada Tuan Ding untuk pergi menemui teman sekolahnya. Dan bersamaan dengan itu, Lee kemudian menemui Tuan Ding tepat setelah kepergian anaknya tersebut. Pada saat itu, Lee berpesan kepada Tuan Ding untuk merawat Cherry yang rencananya ia akan pergi ke luar kota. Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Tuan Ding dikarenakan jasanya yang telah menolong Cherry pada saat anak buah Tuan Choi ingin menangkap anak kesayangannya itu. Kemudian di saat Lee keluar dari kediaman Tuan Ding, tiba-tiba datanglah Tuan Choi untuk menangkap dirinya. Tuan Ding yang sudah terlambat untuk menolongnya, ia pun hanya menyaksikan Lee yang kini telah tewas. Tak hanya itu saja, Tuan Choi juga membakar rumah kontrakan yang selama ini Lee dan Cherry tinggal di rumah tersebut. Setelah itu Nyonya Park sebagai pemilik rumah kontrakan mencoba untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Akan tetapi usahanya tersebut tidak membuahkan hasil, yang mana pihak kepolisian belum mendapatkan barang bukti yang cukup dalam menangani kasus tersebut. Di sisi berbeda, Tuan Choi menemui atasannya yang bernama Zhang Hua. Ketika Zhang bertanya mengenai kasus pencurian berlian milik gangster Rusia tersebut, Tuan Choi berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi pada faktanya, Zhang telah mengetahui bahwa Tuan Choi terlibat dalam pencurian barang berharga tersebut. Esok harinya, Zhang menemui anak buah Tuan Choi yang pada sebelumnya telah dikeluarkan dari anggota gangster. Hingga akhirnya Zhang memanfaatkan situasi tersebut dengan memprovokasi mereka agar membalaskan dendamnya kepada Tuan Choi dengan cara membunuh mantan bosnya sendiri. Bukan tanpa alasan Zhang memerintahkan mereka. Hal itu dikarenakan Tuan Choi telah berbohong kepada Zhang mengenai berlian yang berada padanya. Setelah itu scene beralih di mana Tuan Ding mencari keberadaan Cherry yang telah beberapa hari menghilang. Ia mengira bahwa Cherry berhasil ditangkap oleh Tuan Choi. Sehingga dengan tujuan untuk membebaskan Cherry sekaligus berniat ingin menghancurkan mafia gangster tersebut, Tuan Ding memutuskan untuk mendatangi Tuan Choi yang saat ini berada di markas besarnya.
Singkat cerita, tibalah Tuan Ding di tempat Tuan Choi berada, yang mana Tuan Ding mendapatkan sambutan tidak baik oleh lawannya tersebut. Tak mau banyak bicara, Tuan Ding akhirnya mengeluarkan semua keahliannya untuk melawan mereka semua. Di saat Tuan Ding berhasil membunuh seluruh anak buah Tuan Choi, beberapa anak buah Sergi telah berada di tempat itu untuk merebut kembali berlian milik mereka. Yang kemudian Tuan Ding terpaksa harus kembali bertarung setelah salah satu anak buah Sergi mencoba untuk membunuh dirinya. Tuan Ding yang berhasil menumbangkan semua lawannya. Ia kemudian mencoba untuk mengejar Tuan Choi yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Sergi yang ternyata juga ada di sana, ia pun berusaha kabur dari kejaran pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya, Sergi harus tewas setelah mobil yang ia kendarai tertabrak oleh sebuah truk. Beralih kepada Tuan Ding yang berusaha mengejar Tuan Choi tanpa rasa lelah sedikit pun. Tuan Ding harus menangkap lawannya itu untuk menanyakan di mana Cherry berada. Akan tetapi Tuan Choi yang berusaha melarikan diri, ia pun harus tewas setelah kedua mantan anak buahnya datang untuk melakukan balas dendam. Melihat akan hal itu, Tuan Ding merasa sangat kecewa di mana orang satu-satunya yang mengetahui keberadaan Cherry kini telah tewas. Tak berselang lama, Nyonya Park yang kebetulan juga ada di sana, ia pun membantu Tuan Ding untuk kembali pulang menuju rumahnya. Beberapa hari kemudian Tuan Ding sangat merasa kehilangan sosok Cherry yang selama ini telah ia anggap sebagai cucunya sendiri. Namun pada saat Tuan Ding termenung, Cherry akhirnya kembali ke rumah Tuan Ding setelah beberapa hari menghilang. Melihat kondisi rumahnya yang telah hangus, Cherry sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya, yang mana pada fakta sebenarnya Lee telah lama meninggalkan kehidupan dunia. Setelah itu Cherry menemui Tuan Ding yang saat ini sedang tertidur pulas. Ia pun mencoba untuk menghibur Tuan Ding agar memaafkan kesalahan yang telah menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap kakek angkatnya itu. Bertempat di dalam sebuah kontainer, kisah diawali dengan sosok ketua gangster triad bernama Hotung yang akan mengeksekusi seseorang di sana. Setelah melakukan hal tersebut, Hotung kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak berselang lama, Hotung menemui kakaknya yang juga menjabat sebagai ketua gangster. Ia sendiri bernama Holung, yang mana pada saat ini mereka merayakan pesta atas lahirnya anak pertama dari istri keduanya. Lisa yang juga turut hadir dalam acara tersebut cukup bahagia dengan kelahiran anaknya itu. Di saat itu pula seorang inspektur polisi yang bernama Le Chung mendatangi tempat tersebut bersama dengan anak buahnya. Hotung yang melihatnya, ia pun menyambut kedatangannya itu. Dan di saat mereka ingin memeriksa untuk membuktikan apa yang mereka lakukan, terjadilah sebuah kericuhan di tempat tersebut.
Setelah itu terlihat Holung menemui kepolisian tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada yang harus dicurigai di tempat itu karena acara tersebut hanyalah pesta untuk kelahiran anaknya. Dengan begitu Lecung dan anak buahnya segera pergi yang sekaligus mengurungkan niatnya untuk memeriksa tempat tersebut. Esok harinya Holung yang saat ini bermain catur bersama pamannya yang bernama Tong Lai, ia pun kedatangan seorang wanita yang tak lain adalah istri pertama Holung yang bernama Nyonya Soso. Terlihat ia memberikan sebuah cek kepada suaminya itu, dan perlu kalian ketahui bahwa di luar sana Lecung dan anak buahnya sedang menjalankan tugas untuk memantau Holung dan istrinya. Perlu kalian ketahui, Lecung melakukan hal tersebut karena Paman Tong Lai adalah seorang investor bagi kepolisian di sana. Dengan kedekatan Paman Tong Lai bersama Holung yang semakin hari semakin akrab, Lecung sangat mencurigai hal tersebut dikarenakan Holung sendiri adalah seorang ketua gangster yang sedang menyembunyikan identitas aslinya. Malam harinya anggota gangster yang dipimpin oleh Holung sedang bersiap untuk menghadapi sekelompok gangster lainnya. Dan di saat pertarungan tersebut terjadi, tibalah Lok Tin Hung di tempat itu. Sebagai anak buah terbaik yang dimiliki oleh Holung, ia pun menunjukkan kehebatannya. Dengan skill bertarung yang ia miliki, Tin Hung berhasil membunuh mereka tanpa sisa seorang pun. Beralih ke tempat Holung berada, terlihat ia kedatangan seorang bos gangster lainnya yang bernama Tuan Kok dan Tuan Lau. Maksud dalam pertemuan mereka adalah untuk membahas bisnis narkoboy yang pada saat ini mereka sedang dalam pemantauan oleh organisasi kepolisian nasional maupun internasional. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Tin Hung yang ditemani oleh Hotung mengawasi barang-barang mereka yang baru saja tiba di sebuah pelabuhan. Dengan datangnya barang selundupan tersebut, mereka berdua cukup terburu-buru untuk pergi dari sana. Yang kemudian satu batalion dari kepolisian mendatangi tempat tersebut hingga akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan. Untuk saat ini Tin Hung dan Hotung berhasil melarikan diri, namun tidak dengan rekan bisnisnya yang bernama Wu. Ia berhasil tertangkap oleh Inspektur Lecung dan juga anak buahnya. Di saat Wu sedang diinterogasi, ia mengatakan kepada Lecung bahwa semua barang ilegal tersebut adalah miliknya. Dan di waktu yang sama, istri Wu yang bernama Pinky Cheung menemui Soso dan meminta sejumlah uang kepadanya. Hal itu ia lakukan dikarenakan suaminya yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, Cheung meminta uang sebesar 20 juta yen kepada Soso dengan alasan untuk biaya hidupnya selama suaminya masih berada di penjara. Dan jika Soso tidak memberikan apa yang ia minta, Cheung tidak segan-segan untuk membocorkan nomor rekening bisnis mereka kepada pihak kepolisian. Kemudian Soso melaporkannya kejadian itu kepada Holung, yang mana mereka yang berada di sana cukup kebingungan bagaimana bisa Cheung mengetahui nomor rekening bisnis yang mereka miliki. Dan jika itu benar, hal yang terjadi selanjutnya adalah rekening mereka akan dibekukan oleh kepolisian, yang otomatis mereka akan kehilangan uang sebesar 500 juta yen lebih. Maka dari itu Holung yang tidak ingin mengambil resiko, ia pun memerintahkan jajarannya agar membunuh Cheung dan Wu sesegera mungkin. Singkat cerita, Hotung yang ditemani oleh anak buahnya berhasil menangkap Cheung yang kemudian ia menyiksanya dengan tujuan agar Cheung mengakui siapa saja yang mengetahui rekening bisnis mereka. Pada saat itu Cheung mengaku bahwa ia dan Wu suaminya tidak mengetahui rekening mereka. Ia melakukan hal itu dikarenakan Cheung sendiri mendapat perintah dari Tuan Kwok yang tak lain adalah rekan bisnis Holung.
Di sisi berbeda, Tuan Kwok yang saat ini bersiap membantai anak buah Holung, ia pun melakukan aksinya tersebut hanya dengan seorang diri. Kembali kepada Tin Hung yang akan membunuh Wu di kantor polisi, ia pun dibantu oleh polisi wanita di sana yang bernama Detektif Liu. Dengan menyamar sebagai penjahat yang telah tertangkap, Tin Hung dan rekannya berhasil memasuki markas besar kepolisian tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Wu di dalam sebuah penjara. Setelah misi tersebut berhasil dilakukan, mereka berniat ingin keluar dari sana. Namun anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan mereka saat ini, terjadilah baku tembak di tempat tersebut. Di akhir aksi mereka, Han berhasil ditangkap oleh kepolisian setelah sebuah tembakan mengenai kakinya. Namun beruntung Tin Hung dan salah satu rekannya yang bernama Fit berhasil untuk melarikan diri. Di kantor polisi, tepatnya pasca serangan yang terjadi di sana, Le Chung kemudian mengadakan rapat darurat bersama para petinggi lainnya. Alhasil dalam pertemuan tersebut, mereka menemukan bahwa Detektif Liu terlibat dalam kasus itu. Namun, Le Chung memilih untuk tidak menangkapnya, dikarenakan Detektif Liu sendiri akan mereka jadikan umpan untuk menangkap Holung dan juga antek-anteknya. Esok harinya, Soso yang ditemani Fit di sebuah lapangan golf, mereka pun merencanakan sesuatu untuk mengkhianati Holung, di mana untuk saat ini Soso adalah pemegang rekening bisnis mereka. Dengan sebuah rencana untuk menculik Paman Tonglai, maka dengan cara licik tersebut, mereka berdua akan mendapatkan uang tebusan yang akan diberikan oleh Holung sendiri. Holung yang melihat kejadian tersebut dari rekaman CCTV menemukan sesuatu yang aneh, di mana tanda kedip lampu mobil yang ia lihat adalah kode rahasia milik organisasi mereka. Dengan adanya hal tersebut, Holung mengira bahwa telah ada sebagian orang dalam yang saat ini mengkhianatinya. Alhasil rencana Soso pun berhasil, di mana Holung akan menggelontorkan uang tunai yang cukup besar untuk menebus Paman Tonglai dari penculik tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya Soso menemui Fit di sebuah bangunan dengan tujuan untuk melihat kondisi Paman Tonglai. Terlihat mereka pun makan bersama dengan beberapa orang penculik suruhan mereka. Fit yang tidak ingin membagi uang tebusan tersebut hanya untuk membayar penculik itu, akhirnya ia membantai mereka dengan sebuah pistol di tangannya. Tak hanya itu, Paman Tonglai akhirnya tewas dalam aksi yang mereka lakukan saat ini. Esok harinya, Holung mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota lainnya, di mana pada saat ini Soso dan Fit juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Holung sebagai ketua gangster cukup frustasi dengan kondisi keuangan mereka yang semakin hari semakin memburuk. Ditambah lagi, beberapa bisnis ilegal yang mereka jalankan berhasil ditutup oleh pihak kepolisian. Fit yang berada di sana, ia pun mengedepankan wajahnya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada mereka saat ini adalah ulah dari gangster saingannya yang kebetulan dipimpin oleh salah satu rekan Holung yang bernama Lok Cheung. Dengan begitu, Holung membuat keputusan untuk melakukan perlawanan kepada gangster saingannya itu. Pada malam harinya, mereka pun melakukan perlawanan kepada gangster saingannya tersebut dengan cara meledakkan beberapa tempat yang dimiliki Lok Cheung. Dengan apa yang terjadi kepadanya, Lok Cheung yang kini mengalami kerugian cukup besar, akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Holung di kediamannya.
Terlihat Lok Cheung juga membawa Paman Di, yaitu seorang bos besar gangster triad sekaligus senior mereka berdua. Dan sebagai seorang yang sangat dihormati, ia mendapat perilaku sangat baik dari Ho Tung yang juga berada di tempat itu. Dalam pertemuan tersebut membuktikan bahwa Lok Cheung tidak terlibat atas kasus pembunuhan Paman Tong Lai. Bahkan pada saat ini, Lok Cheung mengakui semuanya bahwa dialah yang telah membocorkan informasi kepada polisi di saat Ho Lung melakukan transaksi barang ilegal di pelabuhan, di mana pada waktu itu Wu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut. Pada awalnya Ho Lung tidak mempercayai apa yang ia katakan, namun pada akhirnya Lok Cheung yang tampaknya berkata jujur, ia pun mempercayai hal tersebut. Di hari berikutnya Ho Tung mengadakan pertemuan rahasia bersama detektif Liu dan pada saat ini terungkap bahwa pembunuh atas kematian Paman Tong Lai adalah Soso dan Fit. Informasi tersebut berhasil ia dapatkan di saat Fit dan Soso melakukan perbincangan di telepon pribadi mereka. Singkat cerita, dengan informasi yang mereka dapatkan, Ho Tung berencana untuk membunuh pengkhianat tersebut yang tak lain adalah Fit dan Soso. Hingga pada akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Terlihat Ho Tung yang diakui cukup berpengalaman dibandingkan Fit sendiri, ia pun berhasil membunuh seluruh anak buahnya. Dan Ho Tung berhasil membunuh Fit dengan senjata AKM yang ia miliki. Beralih kepada Ho Lung yang saat ini berhasil menemukan Soso, ia pun memutuskan untuk tidak membunuh istrinya tersebut yang selama ini dicap sebagai pengkhianat. Sebagai rasa belas kasih kepada istrinya itu, Ho Lung lebih memilih pergi dan membiarkannya tertangkap oleh kepolisian, di mana pada saat itu pihak kepolisian pun telah mengepung tempat tersebut. Di saat mereka terpojok, Ho Lung yang bersembunyi di dalam sebuah gudang, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Tin Hung menolaknya. Bahkan pada saat ini ia menantang Ho Lung untuk bertarung dengan dirinya. Hal itu ia lakukan sebagai rasa penasarannya bagaimana bisa Ho Lung yang terlihat seperti orang biasa saja bisa menjadi orang nomor satu di organisasi gangster triad tersebut. Yang kemudian terjadilah pertarungan sengit antara anak buah terbaik melawan bosnya sendiri. Dalam hal ini kita pun mengetahui Ho Lung yang ia anggap sebagai orang biasa saja berhasil membunuh dirinya. Setelah itu Ho Lung yang sudah tidak ada pilihan lain, ia kemudian melakukan aksi bunuh diri dengan merelakan nyawanya melayang oleh kepolisian yang telah menunggunya di luar. Kembali kepada Ho Tung yang mencoba kabur, ia pun berhasil dibunuh oleh seorang tak dikenal. Begitupun juga dengan Soso, ia pun tewas setelah seseorang berhasil membunuhnya di dalam penjara. Dan disinilah juga film pun berakhir.